kita cancel. Oke, terus ke nomor 3 hampir mati juga, berarti normal, cancel. Terus menggunakan alat scan itu tidak mudah, jadi jangan hanya bisa melihat kode DTC P0335 misalkan mengarah ke CKP, itu belum tentu sensor CKP nya yang rusak, bisa jadi dari wiring harness soket yang korosi. Kemudian harus pandai melihat live data stream untuk melihat nilai angka standar di sensor-sensor, fluktuatifnya berapa, perubahannya. Kerjalah sesuai data agar pekerjaan menjadi presisi saat menganalisa sebuah unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Oke, video ini adalah video lanjutan yang kemarin ya, yang Nissan Livina trouble di bagian matic dan trouble pincang di bagian engine. Namun untuk trouble maticnya alhamdulillah sudah normal lagi ya, tapi catatan tidak 100% normal. Karena apa? Tetap yang namanya mobil tua, kalau misalkan udah ada trouble di bagian matic, apalagi warna oli sudah berubah hitam ya, terus bau angus, itu indikasi ada flat coupling yang angus atau habis. Terus di bagian sealnya juga wajib untuk diperbaharui atau diganti, namanya juga termakan usia ya. Terus yang kedua, pemilik khususnya mobil matic ya, itu rata-rata mengabaikan untuk melakukan flushing penggantian oli matic, padahal itu penting sekali ya di 40.000 km. Nah itu ciri khas ya, ciri khas pemilik mobil matic itu rata-rata seperti itu. Kalau misalkan udah ada trouble, selip, lemot, kemudian delay, baru disarankan mekanik untuk penggantian oli transmisi. Padahal kalau misalkan sudah terjadi slip atau delay, pasti harus bongkar gearbox, itu udah pasti harus di overhaul. Oke, karena kita fokusnya sekarang ke bagian pincangnya ya, kita masuk dulu ke scanner Diagjon Pro. Kita masuk ke lokal diagnose. Untuk kalian yang ingin memiliki alat scan ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi ya, karena ini alat penting sekali untuk lihat data stream, kemudian kode DTC dan sebagainya, sangat lengkap sekali sistemnya. Oke, sekarang kita masuk ke Asia, klik Asia karena kita ada di Indonesia ya. Sekarang kita cari yang namanya Nissan Livina, bukan Nissan Livina, Nissan ya. Ada Nissan GTR, ada Nissan yang hanya bertuliskan Nissan. Kita pilih yang bertuliskan Nissan saja. Oke, yang ini klik. Setelah masuk, terus kita tekan OK. Tunggu sebentar ya, biar loading dulu. Oke, sudah masuk. Tinggal kita cari actuation test. Oke, kita klik actuation test ini ya, dan di sini kita cari yang namanya power balance. Oke, nah ini kita klik. Nah di sini ada dua pilihan, ada without monitor, kita pilih yang without monitor yang paling atas, klik. Tunggu sebentar. Oke, di sini ada pilihan ya untuk tes silinder ya, nomor 1 kita tes, nomor 2, 3, 4 kita tes satu-satu ya. Oke, kita tes dulu nomor 1, getar ya, getar hampir mati, itu berarti normal, kita cancel. Oke, gini aja ya, kita pindah ke depan aja biar kedengaran ya, ke bagian engine. Oke, kita sudah ada di hadapan kita ruangan engine ya. Kita tes satu persatu, kita tes nomor 1 dulu. Oke, mau mati ya, kita cancel. Terus kita cek nomor 2.
Nah untuk nomor 2 kelihatan terdengar ya, terdengar idle makin besar ya. Kita cancel. Oke, terus ke nomor 3 hampir mati juga, berarti normal, cancel. Terus ke nomor 4 ya. Oke, hampir mati juga, cancel. Berarti yang mana? Yang nomor 2 yang bermasalah karena idenya makin besar. Dengarkan, bukan berarti tidak ada perubahan ya. Idle makin besar itu menandakan silinder nomor 2 itu terjadi masalah, terjadi trouble. Seperti itu guys ya. Mudahnya kita mengecek menggunakan alat scan itu seperti ini tanpa harus buka-buka intake dulu. Jadi kita udah tahu di silinder 2 itu bermasalah, mungkin dari busi, coil, injektor, kemudian fin outnya, soketnya bermasalah. Oke, kita lepas dulu intake-nya, atau kita dengarkan dulu suara knalpot ya. Oke, kita ke belakang dulu. Oke, untuk suara knalpotnya seperti ini ya, kedengaran ada suara letupan halus, itu menandakan si unit pincang ya, baik itu di Nissan, di Toyota, di Daihatsu, hampir sama persis semuanya seperti ini kalau pincang di bagian pengapian. Oke, intake sudah kita lepas, dan sekarang saya akan kasih tahu jalur-jalur mana saja yang harus kita cek ketika kita melakukan pengecekan Nissan Livina L10 mengalami berbet ya. Ya karena identiknya juga ya, untuk Nissan itu di bagian pengapiannya sering sekali terjadi trouble. Untuk pengalamanku di lapangan biasanya terjadi di bagian coil kah, busi, kemudian soket yang sudah mulai rapuh ya, terus injektor, itu identiknya ya. Karena untuk trouble-nya sudah kita temukan tadi menggunakan alat scan ya, yang bermasalah ada di silinder nomor 2. Nah nanti kita oplos nomor 2 kita pasang ke nomor 4, dan nomor 4 kita pasang ke nomor 2 ya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kerja agar kita tidak lepas-lepas intake lagi setelah kita pasang. Sekalian kalau bisa sama businya ya. Oke, kita lepas dulu soketnya, kemudian kita angkat coil nomor 2. Nanti seperti apa fisiknya. Oke, nah kelihatan ya putih kayak gini. Ini nanti gak kita perbaiki dulu, gak kita tes dulu ya, kita langsung pindahkan saja ke nomor 4. Terus kita lepas yang nomor 4 ya, nanti kita perbaiki di akhir saja. Kelihatan fisiknya seperti ini ya. Oke, kita lepas dulu yang nomor 4. Pelan-pelan. Jadi seperti ini ya triknya ya. Kenapa? Karena ya Livina itu kalau misalkan salah analisa, kita harus pasang lepas intake. Oke, kita cabut coilnya seperti ini, kita langsung pasang ke nomor 2. Kalau kalian langsung pindahkan businya ya, karena ini hanya untuk edukasi, dan ini benar-benar trouble juga di nomor 2 ya. Oke, karena udah kelihatan fisik nomor 2, coilnya seperti itu ya, warnanya putih. Oke, nah ini kenapa, supaya nomor 2 nanti kalau misalkan dipindahkan ke nomor 4 mudah untuk dilepas dan diganti seperti itu. Perlu diingat, kalau misalkan ragu, semuanya dibereskan ya, injektor dilepas, disemprot. Karena apa? Injektor itu belum tentu normal, tapi kelihatannya nyembur ke empat-empatnya ketika kita lepas injektor di luar, kemudian kita start ya. Nah lepas baut yang ini yang 2 ya. Nah kita tes, kemudian kita start, itu kelihatannya nyembur ya ke empat-empatnya. Padahal itu tipuan ya, bisa jadi semburannya nggak seimbang ya, nggak seimbang.
terus menyebabkan pincang atau karena si injektornya terjadi kencing ya, makanya langsung dibersihkan keempat-empatnya supaya tidak kerja dua kali. Itu biasa kita lakukan ya kalau kita sedang melakukan analisa atau perbaikan pincang di Nissan Livina. Semuanya kita bersihkan mulai dari busi, koil, kemudian pin out, soket dari ECU kita tes ya, baik itu PCC nya, kemudian sinyalnya, kemudian groundnya, semua kita cek, kita tes. Kemudian injektor juga kita bersihkan menggunakan cleaner karbu, menggunakan tegangan, karena ada filternya ya, filternya itu kecil banget di atas injektor. Nah itu perlu diperhatikan supaya tidak gagal lagi, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, subscriberku, tentang masalah Nissan Livina yang pincang tak kunjung sembuh. Itu sebenarnya udah ada videonya, nanti kita pasang juga linknya di deskripsi ya. Itu kejadian pengalaman saya ketika memperbaiki Nissan Livina pincang ya, nggak kunjung sembuh. Nah itu disimak videonya sampai selesai, insya Allah jadi apa ya, pengalaman juga atau bisa bermanfaat buat kalian, seperti itu. Beda kasus kalau misalkan dicampuri dengan engine check menyala, mobil dalam keadaan pincang. Nah itu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang pertama ya kode DTC nya yang harus kita cek, karena untuk pincang biasa di Nissan Livina seperti dari koil, busi, injektor itu tidak mengeluarkan kode DTC atau engine check tidak menyala ya, di L10 ya, Nissan L10. Kalau misalkan engine check menyala mungkin dari sensor MAF nya, kemudian dari CKP, bisa jadi dari ECU nya sendiri yang error, mungkin karena ada kabel yang korsleting karena gigitan tikus, atau terjadi bocor kompresi. Oke, sekarang kita pasang dulu intake-nya, kita rapihkan dulu, nanti bagaimana hasilnya kita perlihatkan lagi ya. Kemudian kita scan lagi, benarkah trouble-nya sekarang ada di nomor 4 atau trouble-nya pindah dari nomor 2 ke nomor 4 karena sudah kita oplos koilnya dari nomor 2 ke nomor 4. Kita simak kebenarannya. Oke, sudah kita pasang, sudah kita rapikan, kemudian kita hidupkan ya. Terdengar, kita cabut soket koil, tidak ada perubahan sama sekali. Yang tadinya nomor 4 bagus ya. Nah sekarang pindah ke alat scan, kita tes di alat scan untuk pembuktian. Tadi di nomor 2 dia idealnya makin tinggi ya. Oke, tes nomor 1 hampir mati, kita cancel. Kemudian tes nomor 2 hampir mati, berarti udah bagus ya, sekarang udah normal, kita cancel. Sekarang nomor 3 hampir mati, kita cancel. Oke, sekarang nomor 4 hampir mati ya, salah mungkin nomor 3 yang keklik ya. Oke, kita cancel, kita ulangi lagi ya. Nah nomor 4 nanti kita ulangi lagi ke awal ya. Oke, kedengaran makin besar ya. Oke, satu kali lagi kita tes nomor 1 hampir mati, cancel. Kemudian nomor 2 hampir mati, cancel. Kemudian nomor 3 hampir mati, kita cancel. Kemudian nomor 4 yang tadinya normal sekarang kedengaran kan, idealnya tambah besar. Oke, tuh RPM nya juga naik ya. Nanti kalau kita cancel dia akan turun ya RPM nya. Ini berarti trouble-nya pindah ke nomor 4 positif. Ini dari koil ya, karena udah kita oplos koilnya dari nomor 2 ke nomor 4 ya. Di nomor 4 kita pindahkan ke nomor 2. Yang penting kerja itu sesuai data ya, apalagi kita melakukan pengecekan menggunakan scan ya. Mulai mendeteksi DTC, itu kode DTC itu belum tentu mengarah ke sensor yang sedang trouble ya. Misalkan P0335 sensor CKP itu belum tentu dari sensor CKP nya. Terus
lihat datanya, data streamnya ya, seperti ukuran MAF, kemudian O2 sensor, voltasenya berapa ketika idle, dan ketika digas-gas itu fluktuatifnya nilainya berapa. Oke, karena sekarang udah kita tes menggunakan scan, sekarang kita angkat ya, kita angkat. Ada bunyi tik 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 enggak ya? Oke, tidak terdengar suara tik 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 percikan api ya. Nah, berarti ini udah positif, koilnya mati dan harus diganti. Tapi tadi owner bilang katanya gantinya nanti aja dulu, si unitnya mau dibawa pulang aja dulu, nanti mungkin diganti di jalan atau gimana, karena sudah kita pastikan bahwa koil nomor 4 mati. Kita tinggal lepas idle off di atas koil ya, kita cabut selangnya, kemudian soketnya, terus angkat koil dan ganti. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.